Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahidi. Di sini saya sebagai moderator daripada kelompok 2 mata kuliah psikologi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya ilmiah kami yang membahas tentang peserta didik. Sebelum kita memasuki ke pembahasan, perkenankanlah saya sebagai moderator ingin memperkenalkan anggota-anggota daripada kelompok 2. Yang pertama saya sendiri, Ahmad Wahidi. Yang kedua, Robiatul Yuniar. Yang ketiga, Emilia Fajrianti. Dan yang terakhir ialah Reja Al-Hafid. Baiklah, langsung saja kita memasuki ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama membahas tentang pengertian peserta didik. Peserta didik dapat didefinisikan sebagai setiap manusia yang ingin mengubah potensi dirinya melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Baik, pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Sahabati Yuniar. Kepada Sahabati Yuniar, dipersilahkan. Pembelajaran aktif itu sendiri berarti kegiatan yang di dalamnya terdapat interaksi atau komunikasi antar guru dan murid, sehingga para siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran dan siswa merasa nyaman ketika menerima pelajaran dengan lingkungan yang kondusif. Ada beberapa yang melatar belakangi siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Yang pertama, adanya perbedaan kecepatan penyampaian antara guru dan pendengaran murid. Hal ini karena tidak semua siswa dapat menangkap dengan cepat apa yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, kurang fokus pada pembelajaran. Hal ini terjadi karena materi yang disampaikan bersifat kurang menarik dan monoton, sehingga fokus para siswa teralihkan. Yang ketiga, perhatian siswa menurun seiringnya waktu. Hal ini terjadi jika materi yang disampaikan durasinya terlalu lama dan tidak dapat menarik perhatian siswa dengan apa yang disampaikan, sehingga perhatian siswa setiap waktu akan turun. Yang keempat, penerapan metode ceramah sehingga motivasi belajar siswa rendah. Hal ini terjadi jika gaya dan penyampaian guru kurang menarik dan tidak adanya sesi tanya jawab atau permainan-permainan yang masih dalam konteks pembelajaran, sehingga motivasi belajar para siswa sangat menurun dan rendah. Yang kelima, rendahnya motivasi siswa dalam belajar. Hal ini terjadi jika memang dalam materi-materi tersebut tidak ada yang dapat menggugah atau membuat para siswa berperan aktif dalam pembelajaran, sehingga para siswa seakan bosan dan jenuh, sehingga motivasi belajar pun menjadi rendah. Terima kasih kepada sahabat Yuniar. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh sahabat Reja Al-Hafid. Kepadanya dipersilahkan. Saya akan menjelaskan materi tentang cara mengatasi peserta didik yang pasif dan cara pembelajarannya. Kemudian juga saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip pembelajaran yang aktif. Jadi yang pertama, cara mengatasi peserta didik yang pasif dalam pembelajaran itu, pertama itu kita harus memberikan kesempatan bertanya kepada murid itu, kepada peserta didik itu. Jadi hubungan itu tidak terjalin antara pendidik kepada peserta didik, namun juga dari peserta didik kepada pendidik. Yang kedua itu mengembangkan rasa kepercayaan diri peserta didik. Ini penting soal tentang rasa percaya diri kepada peserta didik, karena itu akan membangun mentalnya untuk speak up kepada teman-teman yang lain. Yang ketiga itu memberi sentuhan titik peka anak sebagai orang tua sekaligus pendidik. Jadi kita tuh dituntut tidak hanya menjadi guru di sekolah atau peserta didik sebagai pendidik, namun juga sebagai orang tua. Yang keempat, memberikan penghargaan atau penghormatan bagi siswa. Jadi ini sebagai bentuk apresiasi kepada siswa, kepada peserta didik jika dia menjawab pertanyaan. Prinsip-prinsip pembelajaran aktif yang pertama itu ada
prinsip motivasi dan perhatian. Kita tuh harus memberikan perhatian kepada peserta didik atau memberikan kata-kata yang membangun sebagai bentuk motivasi agar dia bisa semangat dalam belajar. Kemudian prinsip keaktifan yaitu yang tadi komunikasi dua arah, seperti memberikan kesempatan bertanya kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga tuh keterlibatan langsung, jadi kita tuh harus terjun langsung sebagai pendidik kepada peserta didik. Lalu ada prinsip pengulangan. Prinsip pengulangan ini sebagai bentuk rekam jejak agar siswa itu tidak lupa. Kemudian ada prinsip tantangan. Prinsip tantangan ini memberikan soal-soal yang dapat meningkatkan kreativitas atau semangat peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada umpan balik. Umpan balik itu bertanya kepada peserta didik apakah paham, apakah mengerti apa yang kita sampaikan yang kemarin. Kemudian apakah peserta didik tersebut menirukan apa yang kita katakan, apa yang kita instruksikan kepada mereka. Kemudian yang terakhir ada prinsip perbedaan individual. Nah, seperti yang kita tahu, prinsip perbedaan individual ini sebagai pendidik pasti memiliki individu pasti memiliki sifat yang berbeda-beda sebagai individu. Nah, itu bagaimana kita sebagai peserta didik, sebagai pendidik dalam menyikapinya. Terima kasih kepada sahabat Reja Al-Hafid. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh sahabati Emilia Fajrianti. Media pembelajaran aktif ada 4. Yang pertama yaitu diskusi, yang kedua adalah penugasan, yang ketiga adalah games, dan yang keempat adalah perlengkapan pembelajaran. Diskusi. Pembelajaran aktif adalah ketika siswa dapat berinteraksi dengan temannya, membahas perihal pokok pembahasan yang sedang dihadapi. Kemudian mengembangkannya sehingga siswa tidak hanya sebagai penerima informasi. Kemudian siswa dapat terlibat kegiatan-kegiatan yang dapat memunculkan kreativitas dan kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tidak ada dalam diri siswa. Yang kedua yaitu penugasan. Dengan penugasan ini dapat memberikan pemahaman kepada siswa terhadap materi-materi sebelumnya. Yang sebelumnya tidak paham akan materi-materi tersebut, dengan penugasan ini akan memunculkan rasa penasaran terhadap materi tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka tingkat penugasannya akan semakin luas. Kemudian yang ketiga adalah games. Skenario permainannya dibuat oleh guru, diangkat dari permainan maupun hiburan yang menyenangkan maupun menantang. Dengan games ini memberikan siswa rasa tantangan untuk menyelesaikan hal tersebut, sehingga siswa mendapatkan pengalaman yang interaktif. Kegiatan belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan, sehingga siswa tidak merasa bosan. Yang keempat adalah perlengkapan pembelajaran. Proses pembelajaran memerlukan pengaturan ruang dan juga pengelompokan. Pandangan bahwa kegiatan pembelajaran terpusat oleh guru itu harus diubah menjadi terfokuskan kepada kegiatan atau aktivitas peserta didik. Salah satunya dengan cara mengubah posisi tempat duduk yang akan menjadikan siswa sebagai pusat perhatian atau siswa menjadi titik fokus, bukan guru. Terima kasih kepada sahabati Emilia Fajrianti. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai moderator mewakilkan daripada teman-teman sekalian ingin meminta maaf jika ada salah kata yang tidak berkenan di hati kalian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.